alumni ataupun member untuk dapat mengisi data tersebut, karena itu menjadi satu-satunya medium kami untuk membuat data yang seluas-luasnya gitu baik mengenai mahasiswa aktif maupun alumni. Dan akhirnya sampai sejauh ini gitu kan, kami tidak bisa, ibaratnya gini, kami tidak bisa, belum bisa menjangkau bukan hanya alumni ya, tapi mahasiswa aktif pun belum banyak yang terjangkau karena sarana komunikasi itu tersebar gitu, seperti yang Mas Febi bilang tadi, bahwa di berbagai macam grup WhatsApp, Facebook, dan segala macamnya. Untuk itu, melalui momen ini, kami memohon kesediaan dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk dapat meluangkan waktu sejenak, mungkin sekitar 5 menit saya kira ya, untuk mengisi form yang nanti akan disampaikan oleh admin di chat ini. Dan apabila berkenan, mohon kiranya juga untuk bantuan dari Bapak Ibu untuk menyebarkan gitu ya kepada rekan-rekan, misalkan rekan-rekan Bapak Ibu yang dikenal gitu ya, untuk dapat kiranya meluangkan waktu mengisi form ini. Karena inilah ibaratnya menjadi senjata satu-satunya kami untuk bisa memperkuat dan memperluas database tersebut. Dan sebagai penutup, saya berharap gitu, mungkin hingga akhir kepengurusan saya di November atau Oktober nanti, mungkin ada sekitar 1 atau 2 lagi workshop, sehingga bisa menjadi perekat lagi lah silaturahmi untuk mahasiswa aktif dan para alumni gitu, dan juga menjadi ajang kangen-kangenan lah gitu buat terutama Bapak Ibu alumni yang mungkin sudah lulus agak lama gitu dari Griffith University. Terima kasih sebelumnya, dan saya juga lupa, maaf. Untuk pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mas Singgi untuk menjadi pembicara, terus Mas Febi juga untuk membuka acara ini, dan juga memberikan input lah kepada kami untuk mengadakan virtual campus tour ini, juga kepada Mas Hasim yang telah meluangkan waktu untuk bisa menjadi moderator dalam acara workshop ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang di tengah kesibukan dan di tengah kondisi yang tidak terlalu kondusif, terutama dengan melihat kondisi pandemi di Indonesia saat ini, bisa meluangkan waktu untuk join di acara kami ini. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu sambutan perwakilan alumni yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Dr. Febi Dwi Rahmadi. Beliau adalah dosen Global Health School of Medicine Griffith Uni. Kepada Pak Febi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Iis, Mas Ferry, Mas Hasim, Mas Singgi, dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Brisbane, Gold Coast. Selamat sore Indonesia. Indonesia ini saya lihat ada banyak tempat nih. Ada yang dari Medan, ada Pak Carolus ini dari NTT nih, Pak Carolus. Siap. Terima kasih. Esther di Makassar, Esther ya? Esther. Jadi berbagai macam nih kelihatannya nanti. Ya, Pak. Ya, jadi saya lihat kelihatannya dari semua provinsi mungkin ada di sini. Ya, gitu. Jadi semoga kita semuanya dalam kondisi sehat. Insya Allah di tengah kondisi Indonesia yang mungkin saya pikir sangat luar biasa ini. Tadi di awal-awal juga sudah kita bahas ya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat. Dan kita semuanya tentunya berdoa. Semoga negeri kita ini bisa cepat keluar dari badai pandemi ini, dan tentunya juga secara keseluruhan ya di di seluruh dunia gitu. Kalau kondisi di Australia insya Allah sampai saat ini sudah cukup kondusif, walaupun di Victoria, di Melbourne itu masih agak sedikit naik sekarang kondisinya, tapi di Queensland, di Brisbane, tempat
teman-teman di mana dulu kuliah, insya Allah aman ya. Begitu ya, Mbak Is ya, insya Allah aman semuanya di sini. Kita sudah bisa keluar tanpa masker dan semuanya. Bapak Ibu sekalian, pertama kami juga ucapkan terima kasih sekali untuk Mas Ferry, teman-teman Isago yang sudah mengorganisasi acara ini dan mengakomodasi keinginan dari teman-teman alumni. Ya, salah satunya waktu itu ada Mbak Desri, atau nggak tahu ada Mbak Desri di sini udah hadir atau belum, ingin sekali untuk melihat foto-foto kampus. Saya kadang-kadang sering itu kan ada, tadi sudah disebutkan ada banyak grup WhatsApp alumni. Kadang-kadang kalau saya lagi ke Nathan, ke Gold Coast, atau lagi naik bis, naik kereta, saya foto, saya kirim. Terus nanti mereka pasti ada yang komentar tuh, aduh kangen, dan seterusnya. Ada yang minta tolong difotoin kalau ke UN, tolong difotoin kalau ke mana lagi tuh, ke Halal Butcher, segala macam gitu. Karena mungkin ingin menarik kembali memori-memori yang sangat luar biasa ketika dulu kuliah di sini. Jadi Isago dalam hal ini mungkin sangat berperan penting sekali untuk bisa memfasilitasi keinginan dari teman-teman alumni sehingga bisa terpenuhi kebutuhan untuk mengingat memori yang baik itu. Dan tentunya saya sangat menyambut baik sekali ya bahwa acara halal bihalal ini tidak hanya disertai kita nanti ramah tamah, tapi juga kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengetahuan yang baru, dapat belajar bersama, dan itu saya pikir kita sudah masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Jadi alumni ketemuan itu tidak hanya untuk saling sapa saja, tapi juga kita saling belajar dan saling berkolaborasi. Ya mungkin itu yang mungkin penting kita bisa lakukan. Jadi mungkin nanti kalau ada forum komunikasi atau apapun itu nanti setelah kita mengisi formulir ini, yang kita bisa harapkan adalah mungkin kolaborasi. Dulu contohnya pernah dengan Mbak Aan di Bandung, kita sama-sama submit untuk Grand Australian Alumni dan dapat. Ibu Ida mungkin dari Unhas, mungkin belum hadir di sini, juga alumni. Kita sama-sama mensubmit proposal untuk split site master program untuk Unhas dan Griffith. Alhamdulillah dapat. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita bisa coba kolaborasikan. Jadi sesama alumni kita bisa saling berkontribusi, khususnya bagaimana memajukan bangsa dan negara kita. Itu yang paling penting. Jadi walaupun banyak teman-teman yang nanya kok Mas Feby nggak pulang-pulang misalkan gitu ya, mungkin dengan disinilah sebenarnya kita bisa saling berkolaborasi. Kalau semuanya di Indonesia ya agak susah ya. Kita di sini bisa punya peran dan tugas masing-masing. Ada Mas Singgi di Kemenq, ada teman-teman yang banyak di Kemenkes ya. Saya di sini saya lihat Mas Hasim di Singapura ya sekarang Mas Hasim ya. Baru sampai Jakarta Mas, baru keluar karantina, iya. Wah, baru sampai. Iya ya. Ada yang di Mas Hasim, terus juga di semua provinsi ada ya. Bahkan kemarin itu salah satu alumni dia bertugas di karantina di Bali. Beliau WhatsApp ke saya, Mas, apakah betul kalau orang dari Australia itu bukti bebas COVID-nya atau bukti negatifnya itu hanya melalui SMS gitu, karena ada mungkin salah satu orang Australia yang sedang dikarantina di Bali, lalu kontak ke saya. Jadi hal-hal seperti itu penting banget ya kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Mungkin demikian ya, tanpa berpanjang lebar, insya Allah nanti kita akan banyak berkolaborasi, berkomunikasi, dan tentunya diawali dengan dialog seperti ini, kita bisa berbuat baik untuk bangsa dan negara kita insya Allah. Demikian dari kami, mungkin tadi saya diminta untuk membuka. Tugas saya sebenarnya seperti ini aja lah, buka pintu, nanti teman-teman masuk di situ ke forum ini dan kita semuanya saling berkomunikasi dan berdialog. Mungkin demikian kita buka acara ini dan saya kembalikan lagi ke Mbak Iis sebagai MC-nya. Silakan Mbak Iis. Terima kasih Mas Feby. Saya jadi terinspirasi gitu loh. Jadi melakukan sesuatu untuk Indonesia itu tidak selalu kita mesti ada di Indonesia, dan itu bagus banget. Jadi banyak membuka peluang-peluang buat yang lain supaya bisa terlibat dan menerima manfaat dalam hal pendidikan dan lain-lain. Sukses buat Mas Feby. Dan kita meningkat pada acara selanjutnya yaitu acara inti,
workshop Financially Fit During Pandemic bersama Dr. Singgi Gunarsa. Dan acara ini akan dipandu oleh Mas Hasim, dan sebelumnya saya akan sedikit membacakan biografi singkat tentang Mas Hasim. Saya bacakan aja ya. Mas Hasim Widiarto menyelesaikan pendidikan S1-nya di program studi ilmu komunikasi di UI dan S2-nya di School of Humanities Griffith Uni. Sejak 2008 hingga 2017, beliau bekerja sebagai jurnalis di harian Jakarta Post. Mohon maaf. Ini jam waktunya anak-anak telepon. Dengan posisi sebagai Head of Business Desk. Jadi kalau teman-teman punya bakat menulis artikel, jadi tidak salah jika mungkin komunikasi dengan Mas Hasim. Lalu saat ini beliau tinggal di Singapura untuk menjadi analis Indonesia di lembaga think tank Control Risk. Sukses selalu buat Mas Hasim. Selanjutnya saya persilakan untuk memandu acara inti kita pada malam ini. Pada Mas Hasim saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Iis, Mas Febi, teman-teman semua, senior-senior dan teman-teman semua, student dan alumni Griffith University dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya panjang ya, Hashim Widiarto Arumdita Abdul Karim. Mungkin yang sudah pernah ketemu tahu, tapi untuk disingkat karena saya dulu wartawan, saya punya pen name lah istilahnya. Itu Hashim Widiarto. Jadi itu yang orang tahu sampai sekarang. Saya memang beberapa kali lah pada waktu di Brisbane diminta untuk jadi MC. Tapi pada saat saya jadi MC, Mas Febi lah yang memang selalu diminta untuk menjadi memberikan kata sambutan. Jadi memang sudah sama-sama terbiasa. Dan kita dipertemukan lagi di forum ini setelah berapa tahun. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam acara ini, teman-teman pengurus ISAGU, Pak Presiden, teman-teman pengurus semua diberikan kesempatan untuk bertemu dalam situasi yang barangkali kurang ideal ya karena situasi pandemi ini. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan salam kenal juga untuk sebagian besar teman-teman yang ada di forum ini. Semoga setelah acara ini selesai, kita masih bisa kontak, masih bisa berhubungan, silaturahmi kembali untuk urusan yang lain, untuk kepentingan yang lain di masa selanjutnya. Saya diminta untuk memandu diskusi pada sore hari ini, malam hari ini waktu Brisbane, dengan tema Financially Fit During Pandemic, dengan pembicara yaitu Pak Singgi Gunarsa. Mungkin sebagai pengantar saja, saya tadi sempat ngobrol sebentar dengan teman-teman panitia, kira-kira diskusi pada sore hari ini adalah untuk memberikan semacam pandangan, tips, saran dan strategi tentang bagaimana kita bisa punya strategi keuangan yang lebih baik dalam situasi pandemi seperti ini. Sebagai gambaran, mungkin pada saat awal-awal pandemi banyak sekali cerita-cerita tentang orang-orang yang struggling, berjuang dengan kondisi keuangannya karena tiba-tiba situasinya berubah. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah baca tahun lalu di Indonesia rame tuh di sosial media, misalnya ada karyawan gajinya berapa ya, 80 juta, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba hidupnya berbalik 180 derajat karena cicilannya di mana-mana, rumah besar, mobil mewah, barang-barang mewah dan lain sebagainya, sehingga tiba-tiba dalam berapa bulan kehidupannya berbalik. Kemudian juga mungkin banyak dari kita yang di WhatsApp-nya atau di sosial medianya tiba-tiba dapat kiriman promosi jual makanan atau jual barang-barang dari kenalan-kenalan kita yang tiba-tiba mungkin sebelumnya tidak pernah punya cerita berjualan atau berbisnis, tapi kemudian dalam situasi ini orang kreatif mencari jalan apa ya yang harus dilakukan untuk survive. Atau kemudian yang mungkin barangkali lebih ekstrim, di Bali misalnya kita lihat saudara-saudara kita di Bali
dalam local economy yang didorong sangat dominan oleh industri tourism dan hospitality. Tiba-tiba situasinya pandemi membuat semuanya berhenti, semuanya terpengaruh. Banyak karyawan hotel yang di PHK, manajer hotel yang sekarang jadi supir taksi online, atau banyak kemudian arus perpindahan dari Denpasar ke kota-kota lain, ke daerah-daerah lain di Bali, ke sektor-sektor pertanian lagi. Nah, harapannya sih pembicara kita hari ini, Pak Singgih, yang saya juga baru ketemu, baru ngobrol beberapa menit yang lalu, bisa memberikan pandangan atau saran, nasihat lah tentang bagaimana kita secara pribadi barangkali bisa survive dalam situasi seperti ini. Dan mungkin juga kalau berkenan, Pak Singgih sebagai orang yang berada di orang dekatnya Bu Sri Mulyani ya, Pak Singgih ya, itu mungkin bisa cerita juga nih barangkali dalam dalam level yang lebih tinggi tentang bagaimana Indonesia ya, pemerintah kita itu punya strategi untuk menghadapi dampak ekonomi yang barangkali akan panjang ke depan. Mungkin bisa cerita tentang itu. Pengantar singkat, siapa pembicara kita hari ini? Beliau adalah Dr. Singgih Gunarsa, gelarnya SA, MT.Dev, dan PhD. Menyelesaikan pendidikan doktoral terakhir di Griffith University di bidang macroeconomics, public policy, fiscal policy, public finance doctor dari 2015 sampai 2020. Sebelumnya, sebelum ke Griffith, di University of Newcastle menyelesaikan program graduate diploma di sana, dan master degree in international economics. Mohon maaf Pak Singgih. Pendidikan S1 beliau berasal dari Universitas Pajajaran. Semoga dalam beberapa waktu ke depan Pak Singgih bisa memberikan kita pandangan dan pemantik diskusi. Mungkin sebelum dimulai kita perlu yel-yel Griffith dulu, teman-teman. Sudah ada? Zaman saya sih belum ada. Kalau zaman sekarang sudah ada yel-yel Griffith? Masalahnya di Indonesia ada himne alma mater gitu ya. Iya, belum ada ya berarti ya. Belum ada. Isagu. Belum ada. Oke. Saya mau teriak Griffith gitu, ternyata belum ada juga. Baik, Pak Singgih, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya share dulu screen-nya ya. Sudah terlihat belum screen-nya, teman-teman? Sudah. Ya, kelihatan Pak. Nampak Mas Singgih. Kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Salam. Presiden Isagu dan mantan Presiden, saya lihat ada Almeta di sini. Yang hormat teman-teman, Mas Febi, Mbak Iis, Mas Hasim, terima kasih atas undangannya. Jadi yang terkait, udah lama sebenarnya Pipi mengkontak ya untuk mengadakan mengadakan workshop seperti ini, workshop ringan-ringan dan lucu lah ya. Yang intinya sih temu kangen aja. Mumpung saya masih banyak kenal ya muka-muka di sini, jadi masih sedikit relevan lah ya kalau misalnya menyapa teman-teman gitu, karena kalau udah terlalu lama udah mulai generasi berikutnya udah banyak yang nggak kenal gitu. Jadi untuk tema kali ini sebenarnya adalah yang ingin saya bawakan adalah financial planning dan investment during pandemic. Jadi kalau tadi Mas Hasim melihat, karena sebenarnya masa pandemi kita itu down-nya itu ya untuk Indonesia khususnya, terutama di tahun 2020 ya, ketika saya baru pulang itu masih di bandara udah mulai banyak thermal scanner gitu ya, dan alhamdulillah belum pakai karantina dulu ya, masih cuma pakai thermal scanner untuk bisa punya rumah lewat di Singapura. Nah setelah bulan Maret, baru WHO menyatakan itu pandemi. Nah itu baru ya sepertinya snowball efeknya itu sangat besar ya ke Indonesia. Dan kalau dari sisi pemerintahan, khususnya saya dari yang menangani masalah pembiayaan gitu ya, jadi cari duitnya APBN yang intinya utang semua gitu, itu ya memang agak berat ya pada saat itu ya, tapi kita selalu berusaha lah ya, karena memang targetnya itu kan sangat besar ya.
teman-teman sekalian. Kalau lihat, misalnya kita lihat nih dampak pandemi ya. Nah ini kalau ini update-nya agak lama di 18 April ya. Namun kalau kita lihat di sini di tahun 2020 di mana kita sangat terdampak ya ekonomi kita ya, tadi kan disampaikan juga ke Mas Hasim bahwa bagaimana sih dampaknya seperti itu ya. Jadi memang pada saat pandemi itu dideklar oleh WHO terlihat sekali ya drop-nya GDP growth kita dari positif langsung ke negatif 5 gitu ya. Ini belum pernah diadakan sebelumnya ya, dialami sebelumnya, karena Indonesia itu terkenal dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil ya, di levelnya 5, 6, 7 gitu ya. Bahkan banyak sekali ahli ekonomis dulu waktu dulu saking stabilnya itu disangka autopilot gitu ya, bahwa ekonomi itu nggak diapa-apain juga segitu gitu ya, ekonomi Indonesia gitu. Jadi karena saking stabilnya seperti itu, jadi di level 5 saja gitu kan. Nah, tiba-tiba turun drop hingga minus ya. Ini memang sangat di luar dugaan, dan ya untungnya tidak hanya kita saja seperti itu ya. Jadi kita bisa dibilang memang ini merupakan dampak global gitu ya. Sekarang bagaimana? Nah, sekarang sampai 2021 sebenarnya masih minus juga. Di kuartal 1 2021 kondisinya masih minus. Namun demikian sepertinya on track untuk mencapai positif di kuartal kedua ya. Apa pemicunya nanti? Tentu saja kalau teman-teman lihat di berita-berita gitu ya, tingkat konsumsi di Indonesia sudah mulai tinggi ya, bahkan para middle income ke atas gitu ya, upper middle income earners itu sudah mulai banyak spending sekarang, terutama spending beli mobil ya. Beli mobil karena PPNBM-nya itu PPNBM-nya didiskon hingga 0%, sehingga penjualannya meningkat ya. Jadi bahkan sekarang kalau kita ingin beli mobil-mobil yang kena skema PPNBM itu harus inden ya. Inden minimal 2 bulan. Apa indikator-indikatornya ya yang bisa kita lihat? Ada household consumption naik, government consumption juga positif, investment juga terlihat positif ya. Ekspor juga menunjukkan walaupun masih minus tapi menunjukkan perbaikan ya. Import ini masih minus ya, karena memang konsumsinya belum sebesar yang kita harapkan. Nah, bagaimana negara itu mengatasi dampak pandemi tersebut? Kalau kita lihat ya, teman-teman sekalian, di sini Anda lihat kebijakan keuangan negara untuk mengatasi pandemi yang kemarin ya, tahun 2020. Jadi kalau kita lihat nih budget defisitnya lumayan besar ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya Indonesia itu punya fiscal rule, yaitu bahwa budget defisit itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 3%. Apa budget defisit? Budget defisit itu kan pendapatan dikurangi pengeluaran, nanti ada level defisitnya ya. Kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, tentu saja surplus ya. Nah, kalau pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya kecil, nah ini defisit ya. Kalau Indonesia itu gimana? Indonesia itu dari zaman kemerdekaan juga selalu defisit sebenarnya ya, teman-teman sekalian. Dari bedanya waktu zaman Pak Harto itu utang itu dijadikan pendapatan, jadi kesannya surplus gitu ya, padahal itu adalah pembiayaan ya. Jadi secara accounting, modern public accounting itu sekarang sudah tidak bisa dianggap seperti itu ya. Sekarang kan sudah I account semua ya. Kalau dulu T account, kalau sekarang I account. Jadi kelihatan tuh jadi satu kolom, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, defisit berapa. Nah, defisitnya dulu nggak boleh melebihi 3%. Ya. Namun sekarang dengan Perpres 72 ya, karena dampak pandemi itu akhirnya melebar itu, jadi defisit tahun 2020 menjadi 6,34%, hampir 2 kalinya ya dari jatah kita biasa ya. Padahal sebelumnya di awal tahun kalau nggak salah itu sekitar 2%-an ya, nyaris 2% lah gitu. Karena memang kita harus melakukan konsolidasi.
Nah, setelah adanya pandemi melonjak karena seluruh kementerian dan lembaga itu mengajukan dana untuk mengatasi pandemi ya macam-macam ya. Ininya kalau lihat yang di bawah itu program PEN-nya itu mulai ekonominya ada dari kesehatan, social protection, ada sektoral juga ya dari KL, business incentive ya untuk SME, small and medium enterprises (UMKM) dan corporate financing ya. Nah, jadi seluruh sektor ya pada pandemi tersebut baik itu supply maupun demand ya. Kalau demand itu kayak belanja kita itu namanya demand side ya, demand side economics, belanja, spending konsumsi rumah tangga ya, household consumption, government consumption, investment itu termasuk dari demand side economic. Nah, supply-nya apa? Supply-nya itu industri ya, industri kayak pabrik-pabrik, manufacturing, ya UMKM itu termasuk industri ya, perbankan itu sektor industri. Nah ini dijaga dua sisi ya, dua sisi. Walaupun kalau secara pribadi, kalau kita karena baru fresh ya, baru mengikuti program PhD di Griffith, sebenarnya terlalu berlebihan gitu ya untuk menjangkau dua sisi ini. Kalau ini kalau menurut teori yang saya pelajari. Jadi baiknya sih kita menjaga saja dari sisi demand-nya karena Indonesia itu besar ya, pengaruh konsumsinya itu sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi seharusnya kalau menurut saya pendapat saya pribadi, pemerintah itu harus condong ke arah demand side ekonomi saja. Bagaimana kita menjaga ekonomi masyarakat biar tidak terlalu terdampak, memberikan dukungannya langsung gitu ya, subsidi langsung gitu. Jadi konsumsi masyarakat itu tetap terjaga. Namun demikian itu kan pandangan pribadi ya. Untuk pimpinan mungkin mereka punya helikopter view yang nggak bisa kita lihat bahwa memang dua sisi ini harus dikasih. Ya sorry ini agak berat, jadi topiknya seperti itu. Dan memang untuk program PEN sendiri itu sudah dilanjutkan nanti ke APBN 2021. Walaupun kalau kita lihat budget defisit kecil ya, 5-70%, tapi program PEN-nya tetap ya ada. Karena pemerintah bisa menekan expenditure rutinnya ya, yang dulu sering misalnya rapat-rapat di hotel gitu ya. Sekarang kalau kita lihat Mbak Yanti makin jarang rapat di hotel ya Mbak. Seperti itu, konsumsi rapat juga bisa dikurangi gitu ya. Jadi karena adanya online, nah kita bisa melakukan penghematan. Tapi ada wacana work from Bali juga Pak Singgi. Iya, betul. Kamu sekarang lagi direvisi lagi. Kembali seperti itu. Nah ini sedikit intermezzo ya, jangan kita untuk weekend ini nggak usah mikirin negara lah, mikirin negara itu berat, biar saya aja mikirin sedikit intermezzo teman-teman ya. Sekarang kita melihat ya, karena rata-rata mungkin teman-teman di sini kan cash flow streamnya itu cenderung lebih baik ya, maksudnya sudah rutin. Jadi kita sudah bisa menyesuaikan nih ya, konsumsi kita pandemi setelah pandemi itu seperti apa, dan kita bisa menyesuaikan, punya amunisi lebih lah, punya saving lebih gitu ya. Ternyata memang kalau saya pribadi itu memang pada masa pandemi pengeluaran itu sangat ditekan habis ya, kita berjaga-jaga untuk kesehatan ya. Kita menekan karena kita keluar juga nggak bisa ya ke nongkrong di kafe, di restoran itu nggak bisa ya. Jadi akhirnya penduduk Indonesia ya yang rata-rata middle income gitu ya, yang punya cash flow rutin gitu, ini punya banyak saving ternyata gitu ya. Dan memang di awal-awal banyak sekali dampak juga ya pandemi ini ya, karena kami juga merasakan, keluarga juga ya, ada adik ipar juga merasa juga kena PHK karena pandemi itu memang real lah ya, itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Namun demikian kita harus survive dengan melakukan usaha lainnya lah yang tersedia gitu, dan opsinya cukup banyak asal kita mau bekerja saja. Dari situ baru terpikir ya, ternyata kita bisa sebenarnya investasi di masa pandemi ya, apabila kita ternyata punya dana lebih gitu ya di akun kita ya, yang bisa kita spare ya, karena ada kekurangan dari rendahnya konsumsi tadi ya.
Nah, hal ini kita coba lihat ya dengan kita mulai dengan adanya quote ya, ini quote dari Begawan Investasi Global ya, Warren Buffett. Dia bilang bahwa someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago gitu ya. Jadi kita nggak kepanasan karena dulu kita menanam benihnya gitu, dan benihnya makin besar sehingga waktu kita beranjak lebih tua gitu, kita punya ya, kita bisa memiliki cash flow ya, stream yang bisa kita nikmati di masa tua ya, atau kita bisa bilang pensiun lah ya, bisa pensiun dengan tenang gitu. Tidak, kalau ASN mengadakan pensiunan kan nggak akan bisa seperti dulu gitu ya. Beda dengan di Australia ya. Kalau di Australia kan semua orang dapat pensiun. Kalau di Australia memang framework pensiunnya itu sangat bagus ya. Jadi semua orang yang bekerja itu dapat pensiun, super itu kan, superannuation ya. Jadi itu sangat baik ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, saya pengalaman pribadi ya, bekerja jadi kuli gitu ya, blue collar workers seperti Mbak Iis gitu di sana, jadi supir, jadi cleaning dan lain-lain, sampai kerja di pabrik biskuit gitu ya, selama kurang lebih 3,5 tahun lah ya. Itu bawa pulang supernya itu lebih besar ya dibanding dengan uang saya yang ada di taspen. Itu cuma berapa juta saja gitu ya. Jadi lucu memang. Dan ini terbukti bahwa manajemen pensiun di negara maju ini bisa menjadikan contoh ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya opsi-opsi apa saja yang apabila kita ingin berinvestasi, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat aktivitas keuangan pribadi ya, jadi pandemi mengakibatkan kondisi keuangan yang terkondisi tidak sehat. Banyak orang mulai berpikir ulang mengenai pengelolaan keuangan pribadi ya. Semua menjaga-jaga mungkin untuk kesehatan, untuk lainnya gitu ya, menekan konsumsi. Kita sekarang banyak masak di rumah aja gitu dan lain-lain. Itu di awal-awal di periode 2020 gitu ya. Dan sekarang sepertinya masyarakat sudah mulai mengejas nih. Jadi kita bisa planning. Ya karena apa? Karena mungkin kita bisa mencari alternatif sumber penghasilan ya. Atau juga menekan pengeluaran. Kita harus mengelola penghasilan kita. Kalau ada utang kita kelola ya, jangan berlebihan ya. Jadi teman-teman juga jangan terlalu tergoda dengan utang ya yang ada gitu. Jadi yang ditawarkan biasanya sekarang kan banyak sekali itu tawaran pertama di Indonesia ya. Mengatur pengeluaran dan memilih prioritas untuk membelanjakan uang ya, ini adalah prinsip-prinsip penting apabila kita ingin melakukan pengelolaan keuangan pribadi ya. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang ya, yang tidak bisa kita kelola ya, gitu. Jadi ya itu memang dari segi balancing angkanya gimana gitu. Kalau misalnya cash stream saya 10 juta, gimana saya mengelolanya, itu saya tidak bisa memberikan komen lebih jauh karena memang bukan expertise. Itu ada certified financial planner tuh ya, yang bisa memberikan ada suggestion seperti itu. Tapi yang jelas dari sisi pribadi, karena teman-teman juga ya sudah berpendidikan cukup tinggi, sebenarnya ini hal yang sangat mudah ya kita lakukan. Prinsipnya gampang ya, jadi memang kita harus bisa menekan pengeluaran kita di bawah dari pendapatan. Jadi kita bisa itu saja. Jadi jangan tergoda adanya pembiayaan utang dan lain-lain ya. Selama kita tidak butuh banget ya, kita ambil. Strategi untuk tujuan keuangan, pertama ya tentu saja menyisihkan pendapatan atau penghasilan bulanan. Ini sangat umum ya, bahkan kalau di Australia juga bagus ya. Kalau pertama kali saya datang ke ANZ gitu untuk membuka tabungan, itu langsung dibuka 3 atau 4 rekening ya. Dari mulai rekening untuk belanja di belanja di Woolies, Coles gitu, tapi ada rekening untuk tabungan yang nggak bisa diambil gitu selama beberapa waktu gitu, dengan ada automatic debit juga bisa di-set, misalnya $10 ya. Saya dulu dikecilin $10 tiap minggu gitu, di debit langsung ke rekening ke akun satunya. Itu sangat
sangat baik sebenarnya ya. Saat begitu buka langsung 3 account gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa, itu bukanya harus satu dan diaturnya manual. Bisa juga dengan bantuan customer service. Mengambil pinjaman dari lembaga keuangan terpercaya seperti bank. Ya. Misalnya kita butuh pinjaman, kita cari yang kredibel lah ya. Jangan kalau di Indonesia banyak pinjol tuh, pinjaman online ya, yang syaratnya mudah gitu, tiba-tiba duitnya masuk tapi bunganya besar sehingga kita bisa kesulitan membayarnya nanti ke belakang, gitu ya teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Kita harus cari yang kredibel karena nanti dokumen-dokumen yang menjadi kolateral juga disimpan dengan baik. Melakukan proteksi keuangan misalnya dengan membeli polis asuransi ya. Nah, ini juga penting untuk mengendalikan risiko sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya ada di Indonesia banyak nih ditawar diberikan penawaran misalnya polis berbalut dengan investasi gitu ya. Jadi kita bisa berinvest sekaligus membayar polisnya gitu ya. Nah ini memang terlihat menarik, tapi kalau pribadi sih ya, melihat teman-teman ini beli terpisah aja ya. Jadi mending beli polis asuransi sendiri untuk kesehatan misalnya, atau untuk asuransi itu sendiri-sendiri ya. Jadi kita bisa lihat perkembangannya asuransi seperti apa, polis seperti apa. Karena kalau bisa digabung gitu biasanya kita agak blank juga bagaimana pembagian untuk polis atau untuk investasinya itu seperti apa gitu ya. Dan itu nanti bisa di belakang baru kita bisa lihat. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, pentingnya berinvestasi teman-teman, kita lihat ya, untuk berinvestasi itu apa kuncinya ya. Kuncinya kita harus paham adanya faktor yang namanya inflasi. Inflasi ini seperti kita ketahui ya, jadi misalnya nilai uang kita berkurang kalau ada inflasi yang semakin tinggi seperti itu ya. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Ya sederhananya misalnya dulu 10.000 dapat 2 mangkuk bakso, sekarang 10.000 cuma dapat 1, nah seperti itu ya. Jadi nilai kita uang kita berkurang. Jadi kalau misalnya kita paham konsep ini, kita ada motivasi investasi. Wah kita berarti harus cari investasi yang menguntungkan untuk menjaga aset kita itu di atas inflasi tersebut. Nah ini yang penting. Ada prioritas kebutuhan untuk masa kini dan masa depan ya. Jadi kita lihat pengeluaran rutin seperti apa, dan kebutuhan masa depan juga kita identifikasi seperti apa. Anak misalnya sekolah nanti seperti apa gitu ya, biayanya. Nah ini harus kita rencanakan teman-teman sekalian. Jadi memang kalau bisa sih langsung bisa buka iseng-iseng aja gitu ya, bikin file Excel, kita bikin gitu ya, pengeluaran rutin, pengeluaran yang akan datang. Nah ini yang bisa kita lakukan gitu. Jadi bisa kelihatan angkanya mungkin awal-awal bisa random aja dulu berdasarkan kisaran-kisaran, nanti direvisi. Nah, ini kita baru ketahuan ya berapa yang pengeluaran rutin resmi, berapa yang bisa kita sisihkan seperti itu. Nah, potensi keuntungan, nah ini kita harus lihat juga ya, jangan kita terlalu tarik, wah kita ada yang nawarin misalnya investasi di sawit, wah sawit nih lagi bagus, dulu banyak juga batu bara gitu ya, bahkan kemarin banyak juga di korma gitu ya, perkebunan korma, investasi dengan keuntungan berapa persen sebulan. Nah kita harus sangat berhati-hati untuk hal-hal seperti ini, karena biasanya memang
janganlah tergoda lah, walaupun yang nawarinnya itu teman atau keluarga, kita harus sangat-sangat waspada ya. Jadi kalau makin tinggi profit yang ditawarkan itu biasanya risikonya itu makin tinggi ya. Bohong gitu kalau yang misalnya aman gitu, nggak mungkin. Kalau misalnya, oh saya bisa kasih return misalnya 10% sebulan gitu kan, atau 5% sebulan, gila kali 12 berapa itu kan? Oh, bagus nih, jangan tergoda seperti itu ya, karena itu pasti risikonya ke belakangnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi itu yang harus kita lihat dalam memantau potensi keuntungan seperti apa. Bagaimana melakukan investasi? Yang pertama, tujuan kita dulu seperti apa, teman-teman sekalian ya, pendidikan anak-anak ya, pendidikan kita, rumah ya, apabila kita punya KPR misalnya ya, rumah seperti apa, pernikahan ya, target pernikahan buat yang jomblo-jombloers gitu kan, seperti apa ya. Dan juga nanti kalau bisa kita lihat juga hari tua itu seperti apa ya. Jangan bilang, oh enak jadi ASN aja gitu ya, jadi PNS aja, kita dapat pensiun kok. Jangan seperti itu konsepnya, karena sebenarnya program pensiun itu bisa kita buat sendiri dan bisa lebih menguntungkan ya. Kalau ASN itu otomatis, dan seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya tidak signifikan gitu dengan apabila kita bisa mengatur sendiri di awal-awal gitu ya. Lalu kita lihat juga ya time horizon kita seperti apa gitu ya. Misalnya untuk traveling 5 tahun kita punya rumah, dan kira-kira 20 tahun kita pensiun seperti apa. Nah, pensiun ini relatif juga teman-teman ya, definisinya ya. Kadang-kadang orang kan bilang pensiun harus kaya dulu, punya rumah besar, ya enggak juga. Yang penting tergantung kebutuhan kita pensiun seperti apa ya. Jadi bisa juga pensiun dengan sederhana, yang penting cash flow stream kita itu tidak berkurang pada saat kita bekerja. Nah, itu bisa jadi definisi pensiun gitu ya. Jadi yang penting kita tidak punya utang di masa tua, kita tidak punya utang, tapi punya cash flow yang minimal sama atau lebih kalau bisa gitu dari hasil investasi kita. Nah, bagaimana mulai berinvestasi? Banyak sekali teman-teman instrumennya ya. Dari sini ada deposito yang paling sederhana, ada juga emas, logam mulia, reksadana, ya. Juga dari instrumen-instrumen pemerintah. Ya. Kapan waktunya? Waktunya jangan takut, waktunya sekarang ya. Kalau bisa sisihkan aja dulu ya, berapa persen, kalau di Indonesia berapa juta lah gitu ya, kita coba untuk berinvestasi. Nah, itu sangat baik untuk memulai habit ke depannya ya. Jadi kita tidak menghabiskan uang kita ke konsumsi yang sebenarnya tidak perlu ya. Bagaimana sih potret pasar modal? Kalau teman-teman kita lihat potret pasar modal itu sekarang cukup bagus sebenarnya ya. Potret pasar modal kita sangat baik ya, kapitalisasi pasarnya sampai 7 triliun ya, bahkan untuk saham ya, kalau kita lihat rata-rata nilai transaksinya itu sebesar 20,5 triliun. Ini kira-kira bulan April ya, di ASG 6.000 ya dulu, sekarang mungkin 6 sekian ya. Nah, jadi tidak khawatir lah bahwa memang perusahaan pasar saham kita ini cukup baik. Jadi tidak khawatir untuk berinvestasi di pasar keuangan kita. Instrumen keuangan ya teman-teman, kita lihat ada misalnya ini ya, kalau yang kita lihat ada obligasi, sukuk, saham, deposito, dan reksadana. Ya, di sini kita lihat berbagai macam bentuknya ya. Kalau sekarang misalnya saham lagi rame nih ya, saham lagi rame sekarang, kita lihat apa sih yang bisa kita lihat, bisa kita dapat ya. Cash stream-nya tentu saja dari dividen kalau saham ya, dan potensi capital gain, tapi harus dijual dulu ya, dijual baru kita dapat capital gain-nya ya, seperti itu. Kalau obligasi apa? Obligasi itu sama, suatu harga juga ya. Nah, tapi ada kuponnya yang bisa kita nikmati ya. Kita nikmati kalau misalnya di obligasi negara itu setiap bulan ya. Kalau obligasi yang profesional bisa per semester seperti itu. Tapi ada cash flow-nya setiap
setiap periode gitu, jadi kita tidak khawatir. Itu jadi dulu ada reksadana terproteksi. Nah, jadi macam-macam teman-teman, kita tinggal pilih aja seperti apa ininya, dan semua itu ada risikonya ya. Semua ada risikonya, bisa kita bisa mendapatkan kerugian juga bisa ya, terutama yang ada di pasar secondary market. Jadi bisa yang dipelajari nanti. Dan sekarang karena saya bekerja di pembiayaan ya, Direktorat Surat Utang Negara, kita lihat nih opsi-opsi apa saja yang dikasih oleh negara apabila para masyarakat ingin berinvestasi seperti itu. Sebenarnya yang kita kelola banyak sekali ya. Jadi dari ada SUN dan SBSN ini, SBSN yang berbasis syariah kalian ya. Dan memang rata-rata kita jual untuk organisasi atau institusi keuangan, dan untuk yang retail itu ada di bagian belakang, di bagian belakangnya ini. Nah, ini adalah untuk instrumen-instrumen untuk retail ya, untuk masyarakat yang bisa kita beli ya. Ada saving bond retail, ada obligasi negara retail, ada sukuk tabungan ya yang berbasis syariah, ada juga sukuk retail, dan sekarang ada CWLS ya, kas wakaf link sukuk, kan? Kalau kita lihat bagaimana ininya ya, kalau sebenarnya kalau kita punya penghasilan kan kita harus alokasi dana darurat ya. Dana darurat bagaimana kondisinya ya, seperti apa, ideal atau belum ideal ya, kadang-kadang ini relatif juga ya. Dana darurat tidak terlalu besar, jangan sampai menghabiskan gitu penghasilan teman-teman sekalian untuk dana darurat ya. Jadi sebagian kecil saja ya, besarnya seperti apa ya, bisa 5%, 10%, itu tergantung dari preferensi masing-masing. Lalu ada preferensinya apa untuk investasi ini, syariah atau ya non syariah atau yang konvensional seperti itu. Nah, kalau untuk yang masyarakat, akhirnya kita bisa membeli ya, sukuk tabungan ya, SPR atau ST, sukuk retail, ORI ya, atau obligasi negara retail maupun sukuk retail ya. Jadi untuk masyarakat dari negara itu ini ya, opsinya ya. Jadi ini semua sangat menarik sebenarnya teman-teman sekalian ya. Ya, biasanya ini rate-nya itu di atas deposito ya. Jadi sangat ideal lah ya untuk masyarakat mencoba gitu untuk melakukan investasi. Kalau kita lihat untuk surat berharga negara retail, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari kuadrannya di sini ya, yang sebelah kiri itu konvensional, yang sebelah kanan syariah ya. Kalau yang konvensional itu ada SBR dan ORI. Floating fix ini apa? Nah, floating dan fix ini adalah suku bunganya ya. Kalau SBR ini floating, jadi benar-benar uang aset teman-teman di SBR tersebut sangat terproteksi dari inflasi ya. Sedangkan kalau fix ini tidak berubah. Ya, misalnya kita beli ORI 3 tahun di level 5 gitu, 645 misalnya, itu selama 3 tahun 645% saja itu ya, rutin setiap bulan. Sedangkan yang SBR ini berubah ya, setiap periode kupon nanti dia berubah rate-nya sesuai dengan kondisi inflasi yang tercermin dari 7 days BI ya, repo rate. Ya, sebelah kanan ini sukuk ya. Jadi sebenarnya strukturnya sama saja ya, hampir sama dengan SPR dan ORI, hanya saja memang pengelolaannya itu berbasis syariah ya. Nanti teman-teman di lantai 5 ya, syariah ini mengelola produk tersebut dengan meminta justifikasi juga dari dewan syariahnya gitu ya, apabila produknya ingin diterbitkan. Yang berbeda memang CWLS nih ya, kas wakaf link sukuk ya. Jadi kalau CWLS itu nanti hasil dari kupon yang kita investasikan itu langsung ditransfer ke wakif ya. Jadi ke organisasi yang menerima wakaf, untuk sekolah bisa, untuk apa saja bisa ya, tergantung nanti akad yang di awal seperti itu. Jadi investornya sendiri tidak menerima langsung manfaatnya, tapi nanti manfaatnya diterima melalui pahala, insya Allah. Tujuannya ini langsung saja lah ya,
sama saja. Nah, yang penting ini nih keuntungan dan risiko untuk kalau misalnya kita membeli berinvestasi di instrumen yang diterbitkan pemerintah. Nah, ini memang resikonya minim ya, teman-teman sekalian. Kalau dulu misalnya bahkan kalau yang sekarang ini aman dijamin kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang ya, sekalian ya. Imbal hasilnya bagaimana? Sangat menarik karena biasanya ini kuponnya dibayar tiap bulan dan biasanya di atas dari BI rate misalnya seperti itu. Lalu yang kedua mudah diakses. Nah, sekarang sudah proses transaksinya udah online ya, semua bekerja sama juga dengan beberapa fintech gitu ya untuk melakukan transaksi SBN Retail ini. Jadi kita tidak perlu datang ke perbankannya gitu, langsung aja bertransaksi di apps kita, di handphone kita itu bisa ya. Nah, sekarang lebih terjangkau karena kita bisa mulai dari 1 juta ya, 1 juta rupiah kita bisa mulai. Saya rasa 1 juta rupiah ini buat teman-teman yang bisa viewers ini sangat inilah ya, sangat terjangkau lah ya. Jadi lebih bisa menjangkau milenial juga gitu. Jadi uang sakunya bisa disisihkan untuk membelikan SBN Retail. Yang last but not least ya, yaitu untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Bagaimana caranya seperti ini ya, registrasi, pemesanan, pembayaran, konfirmasi, ya seperti biasa, ya gampang sekali teman-teman sekalian. Dan sekarang bagaimana dominasinya? Nah, kalau kita lihat strukturnya, memang untuk saat ini ternyata para investor milenial itu sudah mulai tertarik ke SBN Retail ya. Kalau dulu kan mungkin hanya saham ya, diamati gitu. Nah, sekarang mereka juga bisa mengakses investasi lainnya ya. Ini memang salah satu dampak positif juga dari pandemi ya, di mana orang-orang banyak online di rumah gitu ya. Bosen lihat FB, lihat Instagram gitu kan, kita cek-cek dulu yuk harga saham gitu kan. Terus ngomong-ngomong temannya, cobain deh gitu kan, aplikasi saham dari sekuritas misalnya Indo Premier dan lain-lain gitu kan, sangat mudah ya. Dan dimulainya juga bisa 5 juta juga bisa mulai gitu. Jadi mulai deh teman-teman di para milenial itu ada saham udah mulai sangat ngerti gitu ya, saham-saham gorengan dan berita-berita juga sangat mengerti ya. Jadi sangat salah satu sisi positifnya lah ya, semua serba online itu ternyata mereka juga mengakses aplikasi-aplikasi finansial gitu ya. Jadi kita sangat suatu hal yang menggembirakan. Seperti ini juga ya, investor barunya semakin meningkat di ori yang terakhir dari sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ingin berinvestasi silakan ya. Maaf ini sambil berjualan karena memang kita sekarang sedang ingin melaunching yang ke SBR ya, yaitu SBR 10. SBR 10 ini beda dengan ori yang fix, ini floating teman-teman sekalian. Jadi benar-benar seperti tabungan aja. Cuma ada jatuh temponya 2 tahun ya. Jadi kalau bisa sih tidak disimpan lah selama 2 tahun ya untuk menikmati kuponnya. Nah, ini kuponnya benar-benar terlindungi dari inflasi. Nanti saya kasih lihat bagaimana cara. Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Jadi yang menerbitkan itu pemerintah Republik Indonesia. Jadi bukan perbankan, Bank Mandiri, bukan ya, bukan BRI, bukan. Ini pemerintah yang menerbitkan. Jadi benar-benar dijamin. Jatuh tempo itu nggak akan default ya. Uangnya akan selalu masuk. Ya. Nggak kayak misalnya BUMN juga seperti itu ya. Karena saya juga nasabah ya. Jiwasraya saya. Jadi uang belum balik nih ya, padahal sudah jatuh tempo kapan tahu itu investasinya, tapi ternyata ya kalau ini beda ya teman-teman sekalian, ini alokasinya sama APBN yang 6,34% atau 5,7% defisit tadi ya, jadi benar-benar alokasi dengan baik ya. Nah, kira-kira ke depan jatuh tempo berapa itu pasti kita bayar. Bentuknya tanpa wakaf, jadi semua online, nggak ada sertifikat lagi. Mas kalian jatuh temponya nanti 2 tahun 2023, jadi cuma 2 tahun, minimumnya 1 juta, maksimumnya 3 juta. Ya.
Terus bagaimana jenis kuponnya mengambang dengan tingkat kupon minimal, atau kita bilang dengan floating rate floor. Ya. Berapa kuponnya? Nah, floornya itu 5,1%. Jadi kalau teman-teman sekalian beli sekarang, itu floornya 5,1%. Ini sangat menarik ya kalau 5,1% dibanding deposito. Kalau di Indonesia ya teman-teman bisa dialihkan gitu sebagian untuk beli ini. Nah, deposito juga sedikit sekali sekarang kan, apalagi 1 juta. Kalau kita beli 1 juta, dapat nggak deposito 5%? Nggak mungkin sepertinya ya. Kecuali kalau kita punya uang miliaran, triliunan, nah itu mungkin. Nah, tanggal berlakunya kupon ini sangat teknis, yang jelas seperti itu teman-teman ya. Tingkat bunganya itu tidak fix, tapi mengambang sesuai dari benchmark rate yang kita punya. Keuntungannya apa? Nah, tadi sama seperti yang tadi ya. Resiko gagal bayarnya sangat kecil karena ditanggung sepenuhnya oleh PBN. Resiko tingkat bunga seperti apa? Ya, wah ini juga sangat dijamin karena di atas selalu berada di atas inflasi nanti ya, yang tercermin dari BI rate-nya tadi. Resiko likuiditas, nah ini resiko likuiditas apabila teman-teman ingin misalnya mengambil sebelum jatuh tempo, ini memang ada bisa, tapi ada prosedurnya, tidak bisa langsung di tabungan gampang ke ATM gitu bisa. Ya. Jadi kalau bisa memang untuk yang SBR ini benar-benar uang yang idle, yang kira-kira dua tahun anak saya sekolah nih, udahlah saya masukin SBR, saya simpan dulu lah uangnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar yang idle, jangan mengganggu cash flow yang uang belanja atau yang lainnya itu, jadi bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan dari sisi rumah tangga apabila bukan idle money. Caranya mudah, yang jelas yang pasti sih menghubungi agen mitra distribusi kita sih, ya. Pembayarannya itu dari mulai PT Pos, Bukalapak bisa, Tokopedia, Pajakku ya. Atau yang jelas sih gampang menghubungi medis saja sih. Mitra distribusi atau perbankan itu bisa dibantu langsung. Ini penetapan kuponnya ya, nanti slide-nya bisa saya share yang jelas seperti ini. Nah ini yang penting simulasi kuponnya, jadi teman-teman sekalian ya seperti ini ya, yang bisa apa itu floating with floor ya. Jadi kalau floating with floor itu kita punya base floor-nya itu 51% ya. Misalnya pada tanggal 11 Oktober ternyata BI-nya itu menurunkan ya, menurunkan rate-nya ya. Nah, kita kan fix-nya 160 basis point ini ya, 3,5 tambah 160 jadi 510 ya. Ternyata pada tanggal 11 Oktober nanti dia BI rate-nya turun jadi 3%. Selama 160 tambah 160 kan jadi 460 ya, di bawah 510. Nah, ini nggak berubah. Jadi kupon yang teman-teman terima tetap 510 gitu ya. Jadi ada floor-nya, batas lantainya ya, batas rendahnya gitu ya. Batas bawahnya. Nah, berbeda misalnya ketika tanggal 11 Januari ketika penyesuaian kupon. Di sini ternyata BI rate itu naik ya, dari sebelumnya 3,5% ternyata dinaikkan jadi 4% sama BI-nya ya, mengenai ternyata inflasi ke depan ini tinggi gitu ya, ekonomi sudah berjalan dengan baik ya. Inflasinya jadi BI 7 days repo rate-nya itu jadi 4%. Nah, ditambah 160 basis point kan jadi 5,6 ya, sementara base floor-nya itu 510. Nah, jadi uang yang kupon yang didapat oleh teman-teman sekarang baru di level 5,60% selama 3 bulan periode ke depan seperti itu ya. Jadi disinilah ya teman-teman ya, jadi yang dinamakan floating with floor. Jadi benar-benar investasinya terjaga dari faktor inflasi terutama ya di sini ya. Jadi tidak khawatir dan tabungannya tidak tergerus ya. Kalau misalnya fix kan nanti pas inflasinya tinggi ini ya 50%, harusnya fair-nya lebih tinggi dong gitu karena inflasinya meningkat gitu. Jadi aset yang kita miliki jadi lebih rendah seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan floating with floor ya, yang ditawarkan oleh SBR 10 sekalian ya. Nah, kalau butuh tengah jalan seperti apa, dan tadi ada faktor redemption-nya itu nanti di tahun 2022 ya. Jadi kalau kita sekarang di membeli, nanti tahun 2022 itu bisa ya diambil, jadi idle dulu di itu selama
1 tahun, dan memang harus 50%, tidak bisa semuanya ya, terutama apabila kita investasinya hanya 2 juta saja seperti itu ya. Nah, jadi ini yang bisa diperlukan. Makanya yang ditekankan untuk investasi-investasi yang seperti ini dan investasi lainnya tentunya benar-benar uang yang tidak mengganggu cash flow teman-teman sekalian ya, terutama uang belanja dan lain-lain, benar-benar uang yang disisihkan. Ini daftar-daftarnya ya, teman-teman bisa lihat dari sana. Kira-kira yang seperti inilah ya perbankannya yang bisa dihubungi ya, yang bisa juga dari Australia juga bisa sebenarnya ya, apalagi untuk yang fintech P2P lending ini mereka benar-benar application based. Jadi untuk berinvestasi di instrumen yang ditawarkan negara ini benar-benar sangat aman teman-teman sekalian ya. Jadi ya memang kalau kita punya uang berinvestasi memang harus hati-hati ya. Nah, ada yang terpenting, hal-hal terpenting yang bisa kita harus kita ketahui dalam berinvestasi adalah ini. Yang pertama, don't be greedy ya. Kalau kita lihat adanya high profit, itu pasti equal sama high risk ya teman-teman sekalian ya. Ini kalau lihat fotonya, ini ada kasus ya, saya ambil dari merdeka.com. Dia menginvestasi di cryptocurrency ya, di crypto aset, ternyata habis uangnya ya, dan bahkan dia masih minjem pula ke temannya gitu kan. Jadi dia benar-benar seperti orang gila katanya, atau ini lebay atau ini ya, atau yang pasti jangan seperti inilah ya. Jadi kalau misalnya investasi benar-benar uang yang disisihkan, jangan uang saya masih mau nikah 2 tahun lagi, bisa nih saya ini kan, wah jangan, itu resikonya besar ya, risiko besar. Jadi kita benar-benar side money lah ya untuk berinvestasi itu. Ya. Terus jangan serakah, ya. Jangan kita mencari high profit, jangan. Yang penting kita aman, investasi kita aman. Yang kira-kira kita lihat return-nya itu di atas inflasi, itu saja sudah cukup ya. Jangan cari yang berlebihan. Nanti akhirnya seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Terutama yang jomblo ini jangan perlu jadikan perhatian bahwa jangan menghabiskan uangnya untuk investasi yang sangat beresiko. Akhirnya jika ada apa-apa sudah habis ya, tidak punya apa-apa. Demikian mungkin informasi pengelolaan finansial dari kami. Berikutnya mungkin kalau misalnya ada tanya jawab, kami persilakan. Saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Hasim. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Singgi atas penjelasannya, atas uraiannya cukup menarik sekali dan sangat membuka wawasan saya terutama ya. Moga-moga juga bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan diskusi pada sore malam hari ini. Oh ya, tadi mohon maaf saya lupa menyampaikan bahwa Pak Singgi Gunarsa saat ini adalah bekerja di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai senior analis untuk keuangan dan fiskal. Saya mungkin juga harus disclaimer juga ya bahwa acara sore hari ini tidak disponsori oleh Kementerian Keuangan. Betul demikian Pak Presiden? Untuk berikutnya, sesuai arahan teman-teman panitia, saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin karena waktunya tidak banyak, saya akan berikan kesempatan untuk 2 dulu ya penanya. Kalau memang ada waktu, mungkin bisa kita lanjutkan sebentar. Barangkali ada teman-teman yang langsung bertanya, monggo silakan langsung di-unmute saja, sebutkan nama dan mungkin statusnya di Griffith, student atau alumni di school apa, dan pertanyaannya. Silakan. Ya, Adel nanya tuh, Adel. Investasi dari McD-nya, Del. Malu-malu nih Pak kayaknya Pak. Iya. Atau semuanya udah langsung mulai mendaftar beli SBN nih. Kalau nggak ada mungkin saya mungkin tanya pendapat aja Pak. Kalau untuk Bitcoin sekarang bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Cryptocurrency tadi kan? Kripto ya. Ya. Memang menarik sih teman-teman sekalian ya. Ini ada sedikit.
selain slide yang ini ya yang orang bergalau-galau dia ini sampai kayak orang gila ngomong sendiri di kaca gitu gara-gara berinvestasi di kripto. Tapi memang lucu nih kripto ini ya. Kalau kita lihat di sini ya awareness masyarakat tentang kripto ini sangat tinggi ya. Kalau SBN ini kecil nih kan. Ini ternyata kripto sangat tinggi nih. Ini yang melakukan survei ada lembaga pihak ketiga ya yang kredibel. Sini ini memang sangat tinggi dia ya kripto ini awareness-nya. Karena apa? Karena memang pemberitaannya sangat luas ya, sangat luas di berbagai media gitu ya, baik itu media sosial maupun online berita juga sangat ini. Jadi makin ini, dan di Indonesia ternyata diizinkan gitu ya, tapi dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar ya, nilai tukar ya. Jadi benar komoditas. Jadi yang mengeluarkan izin itu Bapepti, bukan BI. Sedangkan BI sendiri kemarin udah jelas-jelas kan bahwa kripto, uang kripto ini Bitcoin dan teman-teman Ethereum lah, Dogecoin lah, itu bukan alat tukar resmi ya. Alat tukar resmi di Indonesia hanya rupiah. Jadi BI tidak mengakui ya cryptocurrency itu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya berinvestasi di sana. Memang pergerakan harganya sangat tinggi ya. Saya dulu pernah jadi PSD juga, ya, Pizza Hut Delivery di Gold Coast ya, kerjaan pertama saya. Itu ada satu teman bule ya, DJ, dulu nawarin juga Bitcoin. Waktu itu masih murah, itu satu Bitcoinnya itu 500 sampai $1.000 gitu ya. Bagus nih. Wah, saya nggak ini aja karena nggak jelas ya itu ya. Sekarang harganya udah ratusan juta gitu ya. Ya memang ini instrumen yang sangat populer. Iya, dan berisiko juga ya Pak ya, pada intinya Pak ya. Mohon izin Pak, ya, ada pertanyaan dari Boboy Andika Harahap. Sukuk itu apa Pak? Sukuk sebenarnya itu adalah instrumen yang berbasis syariah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ya, kalau lihat kita di kuadran di sini, ya kita ada SBR, Saving Bonds Retail yang tadi kan, ada ORI, ya ada sukuk negara, ya. Jadi kalau kita lihat kuadrannya syariah ke kanan ini adalah kuadran untuk yang syariah, yang kalau ini yang konvensional. Ya. Apa sih bedanya syariah dan konvensional? Tentu saja berbeda dengan akadnya. Akadnya kalau syariah ini pakai akad di awalnya ya, pas awal transaksinya, ya ada akad globalnya seperti apa, nanti ada dinilai juga dengan oleh Dewan Syariahnya untuk menilai bahwa memang instrumen ini itu benar-benar berbasis syariah gitu, bukan macam-macam. Siapa dewan dewan penilainya, Dewan Syariahnya itu ya tentu saja berbagai macam pihak ya, dari Kemenang, MUI dan lain-lain, benar-benar pakar ekonomi dan pakar keuangan Islam lah ya yang ada di situ. Jadi itulah perbedaannya ya. Apalagi bedanya itu ada underlying-nya ya. Kalau misalnya underlying-nya itu kolateralnya lah ya. Nah, kalau yang SBR yang konvensional itu nggak ada kolateralnya, itu nama baik pemerintah aja melalui APBN. Jadi itu aja ya. Jadi nggak ada. Sedangkan kalau sukuk negara atau yang syariah ini itu harus ada ya, berupa aset misalnya ya yang dijaminkan gitu ya, yang jadi bisa juga proyek ya. Proyek-proyek kayak misalnya yang banyak itu seperti pembuatan jembatan atau pembuatan double track gitu di Jawa Tengah kemarin ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu double track. Nah itu bisa jadi ya ada underlying-nya, jadi kelihatan lah. Sedangkan kalau yang yang konvensional nih benar-benar uangnya didapat langsung masuk ke kas negara saja gitu kan. Jaminannya atau kolateralnya itu hanya APBN, nama baik dari pemerintah Indonesia saja. Mungkin itu sih prinsip besarnya gitu. Terima kasih Mas Boboy. Baik, terima kasih. Singgi mau tanya dong. Oke, silakan. Baik. Itu tadi kan banyak pilihan-pilihan investasi tuh, jadi bisa nggak dikasih rekomendasi
Jadi resiko yang paling kecil tapi keamanan paling paling aman gitu. Dan apakah investasi yang lain juga selain yang Mas Tinggi tadi jelaskan itu, yang apa ya, yang ada floor-nya itu, apakah yang lain juga ada itu gitu. Jadi artinya ada batasan minimal yang akan kita dapat. Betul. Jadi kalau kita lihat berbagai macam ini yang seperti tadi ya, investasi itu apa aja sih? Gitu, levelnya maunya dari mana ya? Kalau saya sih sebenarnya karena saya juga belum ahli-ahli amat berinvestasi gitu ya, itu lebih condong ke yang risk averse, artinya kita menghindari risiko lah ya, cari yang paling aman aja lah gitu. Yang penting uang kita nggak angus sama inflasi masuk deposito gitu aja gitu ya. Sayang gitu, misalnya ya walaupun punya 5 juta, 10 juta lumayan juga gitu kan. Nah, saya cari yang lebih aman ya. Bagaimana yang lebih aman itu memang terutama yang lebih aman ya dijamin oleh negara lah ya. Kalau misalnya kalau ini ya, kalau reksadana terproteksi ya, ini memang terproteksi, tapi terproteksi inflow-nya, terproteksi artinya saya dapat jaminan berapa persen nih gitu tiap bulannya ya. Tapi ya jika terjadi apa-apa sama reksadana itu yang nanggung ya perusahaan penerbitnya, misalnya dari Reksa atau perusahaan sekretaris lainnya ya. Kalau mereka mismanagement ya udah habis lah gitu kan. Tapi kalau yang untuk SBN tadi karena dijamin negara sampai saat ini kita belum pernah ada kehilangan ya, maksudnya nggak pernah miss waktunya bayar kuponnya gitu ya, bayar gitu tepat waktu tanggal 15 kalau ori. Kalau misalnya tadi SPR tanggal 10 itu ya tanggal 10 pasti kelihatan di tabungan, oh masuk gitu ya. Dan terus lagi pajaknya lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian di deposito, di reksadana, kalau kita dapat penghasilan itu kan 20%. Kalau di SBN tadi, di ORI atau SPR itu cuma 15%, lumayan gitu kan. Gitu. Apalagi kalau BIS ribuan dolar kan dari cleaning, wah mantap banget. Seperti itu. Jadi ya kalau saham menarik, memang saham ya menarik dan tapi kalau saham tidak, inflow cash stream-nya nggak terjamin, nggak rutin lah gitu ya. Kayak misalnya saham bisa dapat dividen, tapi kan dividen tergantung kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya jebol, ya sudah habis ya. Kayak Garuda sekarang kan lagi bermasalah. Garuda bermasalah, padahal itu BUMN flagship gitu kan. Flag carrier lah ya, flag carrier untuk Indonesia. Orang-orang banyak beli sahamnya, ternyata bermasalah gitu. Dia nerbitin sukuknya nggak bisa dibayar kuponnya gitu. Padahal belum jatuh tempo, baru kuponnya aja belum dibayar. Ya karena dampak pandemi juga seperti itu. Tapi kalau negara sih enggak. Itulah jadi kalau saham memang kalau saya teman-teman ingin mencoba saham itu persilakan, bagus juga ya. Jadi misalnya sebagian saham, sebagian obligasi, coba aja 5 juta dulu untuk setup di aplikasi gitu. Kita lihat seperti apa gitu. Tapi memang kalau untuk yang saham-saham yang fluktuasinya tinggi itu harus diamati setiap hari ya. Setiap hari teman-teman ya. Jadi aduh repot ya kalau saya sih udah nggak. Misalnya kalau main saham saya beli yang blue chip aja lah ya. Bank Mandiri gitu-gitu aja. Biarin aja 2 tahun. Bang Jago Pak lagi naik Pak. Nah ya Bang Jago lagi naik gitu ya. Memang Bang Jago ini sangat fenomenal juga ya. Semua berbasis online ya. Kalau saya lihat sih memang ini mirip sekali dengan perbankan di Australia ya. Semua kan online semua ya. Berbasis apps itu sangat mudah gitu ya. Mudah-mudahan sih uangnya yang diterima Bang Jago ini bisa dikelola dengan baik. Nggak diselewengkan lah ya, karena memang kalau perbankan yang mainstream ya teman-teman sekalian itu udah terlalu enak sebenarnya. Mereka dijamin dari kiri kanan, dijamin dari LPS, dijamin oleh BI. Nah kalau yang penjaminnya itu kena masalah, dijamin juga oleh pemerintah gitu. Jadi akhirnya apa buntutnya, karena banyak penjaminan ini, mereka nggak ada inovasi ya, jadi kurang ya, suku bunga tetap tinggi juga Pak ya di konsumen juga ya. Betul. Konsumen tetap menerima suku bunga tinggi ya, karena mereka terlalu melindungi uangnya gitu. Padahal uangnya dilindungi oleh semua orang gitu kan. Dan inovasinya akhirnya penyalurannya terhambat, terus inovasi pelayanan juga ya gitu-gitu aja ya. Kalau lihat perkembangan online bankingnya, wah
jauh banget gitu sama yang saya alami di Australia dengan ANZ dan Commonwealth gitu ya, sangat mudah gitu. Terus ini, nah kalau Bang Jabol ke arah sana aja, mudah-mudahan saja sih baik ya pengelolaannya sehingga bisa langgeng lah seperti itu ya. Iya. Gitu, Izin Mbak Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya, Iya. Mbak Is, moga-moga terjawab ya. Dari Terima kasih. Meta Azalia, Bitcoin dan kripto diakui sebagai financial instrument enggak di Indonesia? Sudah dijawab tadi ya, tidak diakui. Izin bertanya, bedanya sukuk tabungan dan sukuk retail apa dan untuk akadnya? Kalau pembeliannya online bagaimana? Boleh dijawab singkat, mungkin sekaligus penutup Pak Singgih, uraian sedikit, tambahan sedikit sebagai penutup diskusinya. Terima kasih. Ya, kalau sukuk tabungan dan sukuk retail itu sama sebenarnya dengan SBR tadi ya. Sukuk tabungan juga punya floating sama float. Sukuk retail itu sama dengan ori. Jadi yang fix, bunganya fix ya, misalnya 6% untuk 3 tahun ya udah 6% aja terus 3 tahun. So, itu sama, strukturnya sama, apanya sama, cuma beda dari akadnya dan underlying asetnya. Ya kalau yang memang udah yang sebelah kanan ini itu sudah disahkan sama Dewan Syariah Nasionalnya, DSN-nya ya. Jadi itu benar-benar sudah berbasis syariah. Itu aja ya. Dan untuk penutup, mungkin mari teman-teman mendukung pemerintah untuk berinvestasi di instrumen surat berharga negara. Terima kasih, Isagu. Terima kasih Pak Singgi atas uraiannya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sekali lagi, saya pribadi mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menginisiasi acara ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya, meskipun terpisah jarak, terpisah waktu, angkatan yang berbeda, tapi mungkin kita semua saat ini dan ke depan atau ya sekarang dipersatukan dengan butiran-butiran pasir di South Bank yang mungkin dulu pernah saya pegang, teman-teman injak sekarang, atau kita pernah menyentuh rak Indomie yang sama di Woolies Garden City atau UNS Market, itu yang menyatukan kita. Atau kita pernah duduk di bus Translink, kursi bus yang ternyata pernah kita duduki waktu lalu dan sekarang diduduki oleh teman-teman sekarang. Sekali lagi terima kasih, moga-moga bisa terus kontak. Apalagi ya, saya sendiri bangga sebagai alumni Griffith University. Sampai sekarang di sini juga salah satunya adalah pernah menimba ilmu di sana, mencari pengalaman di sana. Semoga hal yang sama juga terjadi buat teman-teman semua. Intinya merah putih di hatiku, merah putih juga di ijazahku. Ya, lambangnya Griffith ya, merah putih ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasim dan Mas Singgih. Ini sangat sangat menambah knowledge tentang investasi. Jadi teman-teman ada satu catatan penting. Jadi belanjakan uang secukupnya saja. Oh, bukan secukupnya, seperlunya aja dan sisakan selebihnya untuk investasi. Gitu ya Mas Singgih ya. Jadi nanti Boxing Day, Black Friday, jadi tolong dihemat-hemat gitu buat investasi. Gitu. Aduh, jadi pengen ngantri. Masih lama ya Boxing Day ya. Masih lama ya. Masih cukup menabung buat investasi. Investasinya untuk Boxing Day gitu. Baiklah, kita meningkat ke acara selanjutnya yaitu Virtual Campus Tour. Silakan kepada Pak Presiden, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu semua, jadi kami akan menampilkan video untuk kampus tour. Kami sudah menyiapkan video untuk Nathan dan Gold Coast Campus ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada keterbatasan dari sisi kualitas gitu, karena kami semua masih belajar untuk menyiapkan ini. Gitu. Oke, selamat menikmati. Halo teman-teman, nama saya Nika dan saya akan memandu virtual campus tour ini. Jadi, tujuan virtual campus tour ini ada dua. Pertama, buat teman-teman alumni, ini bisa mengembalikan dan meningkatkan
buat teman-teman yang belum bisa bergabung bersama kami. Virtual tour ini akan ngasih sedikit gambaran gimana sih kampus-kampus yang dimiliki Griffith University. Nah, sejak memulai kegiatan akademik pertama kali di tahun 1975, Griffith University berkembang dengan memiliki 5 kampus, yakni Bogor, Griffith, Caltech, Modena, dan Lubbock. Tapi di virtual tour ini, kami cuma akan memandu tour 2 kampus saja, yaitu Nathan dan Gold Coast sebagai two of Griffith's biggest campus. Kita akan mulai dari Nathan campus. Kita mulai dari gate iconic Griffith University dari arah Castle. Buat teman-teman nanti kan kita akan membaca pasti hampir tiap kalinya kalian melalui gate ini. Nah, kita lanjut ke the legendary Johnson's Path. Ini food satu-satunya dari arah Castle Road buat mencapai Nathan Campus. Footpath ini biasa dipakai untuk rute trekking dan jalan-jalan karena pemandangan hutan yang asli. Setelah refreshing di Johnson's Path, kita akan sampai di Multi-Faith Center. Nah, tempat ini biasa digunakan untuk beribadah maupun acara student club. Beberapa kegiatan Isabu juga diadakan di sini. Contohnya, saat Ramadan kemarin, Isabu kerjasama dengan IFB untuk mengadakan community iftar. Kita lanjut ke campus center atau bus stop di Nathan Campus. Ini boleh dibilang verandanya Nathan Campus. Tempat ini biasa ramai dengan student, tapi semenjak pandemi, pemandangan tersebut mulai berkurang. Di dekat campus center, ada Built Environment atau M13. Buat teman-teman yang ambil Built Environment, pasti kangen dong sama Built ini. And then, we are now entering Nathan Campus Library, alias M53 building. Library ini provide service seperti student mentoring, iPads, printing, dan fasilitas lainnya. Di lantai 1, ini tempatnya buat kalian belajar with your group. Dan di sini, kalian bebas kalau mau bisik atau discuss dengan suara yang agak kencang karena memang lantai ini didesain untuk menjadi social study spaces. Nah, kalau teman-teman ingin belajar di tempat yang lebih quiet, kalian bisa ke lantai 2 yang memang didesain untuk quiet study space. Di sini kalian wajib nggak boleh berisik dan handphone juga harus di silent agar tidak mengganggu student yang lain. Tahun ini ada gedung baru yang mulai digunakan untuk kegiatan perkuliahan yang sekaligus menjadi tempat tujuan terakhir di Nathan Campus Virtual Tour. Gedung ini adalah Engineering, Technology, and Aviation Building or M79. Yang memiliki fasilitas seperti flight simulation dan laboratorium yang bisa digunakan untuk kalian mahasiswa Aviation Technology and Engineering. Setelah Nathan Campus, kita akan lanjut virtual tour buat Gold Coast Campus. Boleh dibilang kampus ini adalah mother campus yang Griffith as mostly program studi Griffith pusatnya ada di kampus ini. Kita mulai dari University Bridge. Ini boleh dibilang salah satu ikon Griffith Gold Coast. Sedikit info saja. Bridge ini punya tower yang tingginya 40 meter dengan berat 52 ton. Bridge ini menghubungkan casual car park and on-campus accommodation dengan main area Gold Coast Campus. Kita lanjut ke gedung G42, ya alias Griffith Business School Building or GBS Building. Jadi, kalau kalian dari Griffith naik public transport, kalian turun di Griffith University Tram Station. Dan nggak terlalu jauh jalannya kalau ingin ke GBS Building. Building ini memiliki fasilitas seperti training room dan juga lectures. Di samping GBS Building juga ada sign Griffith University buat kalian yang suka foto-foto. Setelah GBS, ayo kita lihat ke iconic sign di Gold Coast Campus. Ini adanya di University Drive alias Main Road di Gold Coast Campus. The best way to reach here kalau naik public transport adalah teman-teman bisa turun di Gold Coast University Hospital Station daripada di Griffith University agar lebih dekat ke kampus. Nah, di dekat main entrance ini ada banyak cafe dan food outlets termasuk minibar. Ini boleh dibilang the most popular area in Gold Coast Campus, terutama kalau lagi periode kuliah. And let's see how the library here looks like. Dibanding dengan campus, library tidak kalah gedenya. Spot untuk group study bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya plot-plot seperti ini, atau ada juga yang lebih casual seperti meja-meja di restoran kayak ini. Kalau teman-teman butuh yang lebih quiet, kalian bisa booking personal study space seperti ini.
quiet study space di sini ada dedicated area yang mostly dominated by green color seperti ini. Atau cubicle burger seperti ini. Ya, teman-teman punya banyak pilihan biar lebih konsen buat belajar. Salah satu fasilitas yang digunakan oleh Griffith University Global Campus untuk mahasiswanya adalah Sports Center. Termasuk diantaranya adalah swimming pool, track and field, as well as football or rugby field. Teman-teman juga bisa main basketball, tennis, or even beach volleyball with your friends. Semuanya for free, hanya perlu booking sebelum menggunakan fasilitas-fasilitas ini. And finally, we are reached to the end of this virtual tour. We hope this tour bisa buat para alumni mengobati kangennya sama Griffith dan buat teman-teman yang belum bisa datang. Semangat things are gonna be better, so you can join us here in Queensland. Stay healthy, dan sukses selalu ya semuanya. Thank you. Kenapa Ada nggak pengapian. Itu Mbak Is, sudah Mbak Is. Terima kasih, Mas Ferry. Selanjutnya kita ke games. Nicole Legawa akan memandu games ini, dan pastikan dulu di student Isagu itu, student Griffith itu ada yang sangat sangat jago gitu dalam permainan game. Tapi saya tidak tahu saat ini dia join atau enggak, dan dia biasanya selalu menang. Tapi kalau dia nggak join, nanti ada kesempatan yang lain buat memenangkan games ini. Silakan kepada Mbak Nicole untuk memandu games ini. Hai semua, nanti kita ada game kan? Aku send the link di sini. I did. Ya, jadi di chat aku ada kasih link itu Kahoot 8 pertanyaan, boleh copy paste linknya. Ini bisa dipakai lewat laptop pun atau HP juga bisa. Aku share screen ya. Share screen. So, share. Nih, terus juga ini tinggal masukin game pin-nya. 7841037 yang ini. Kalau udah ke Kahoot It-nya. Ya, ayo join. Terus juga sebagai insentif ya, kita nanti at the end akan pilih 2 pemenang yang bisa dapat 50 Australian dollars atau 500.000 di IDR. Bisa pilih ya, bisa Australian dollars atau rupiah. Ayo join, let's go. Ya, namanya nggak diganti. Apa? Terserah sih. Mungkin ini namanya bisa diganti sih, ingat aku. Nggak bisa diganti nih. Nggak bisa diganti. Cuman di spin dia. Oh, di spin? Nggak apa-apa biar nggak ketahuan. Oke. Oke, 13, 15. Mungkin aku nggak tahu juga. I thought kayak bisa itu seingat aku waktu itu bisa. Apa? Udah. Kali. Sampai kita tunggu sampai 25-an, 20-ish. Ada yang mau join lagi? Masih bisa join. I don't know why. Ingat aku kayak bisa renew sendiri, cuman that's weird. Mungkin kali ya. Berapa peserta? 19. 19. Kita masih tunggu dikit lagi deh, siapa tahu masih ada yang susah join.
Oke. Jadi nanti kita isi gamenya tuh tentang Isagu in general sih. Jadi kalau kalian tadi nggak simak tadi virtual tour-nya, susah sih bisa dibilang. Jadi aduh. 18 tadi kurang 1 tadi. 19. Kayaknya kan. Dikit lagi deh. 2 menit lagi kali ya. Aku tunggu 2 menit lagi deh. Iya, $50 loh, lumayan loh. Siapa tahu bisa dapet. Kalau nggak join kan ada gimana ya, kurang. Unfortunate sih. Ya. Pertanyaannya multiple choice atau esai nih? Wah, multiple dong, tenang, multiple choice. Aduh, esai kayak uni aja, kayak exam aja. Oh ya, terus juga kalau yang belum pernah main Kahoot ya, jadi kita ini tuh game-nya tuh juga cepet-cepetan. Kalau tahu jawabannya lebih baik langsung jawab karena bisa additional point-nya bisa tambah-tambahin gitu. Oke, 21 orang. 22. Oke, aku start ya. 22 ya, lumayan. Siap ya? Oke, aku start deh sekarang. Siap. Start. Oke. Oke, berapa biaya membership Isagu per tahun? Wah, cepat banget ini ya. Wah. Nggak pernah nambah ya? Bener nih. Pada bayar. Pada bayar. Wah, iya. Jadi yang benar $10 deh. Ya, ada 5 orang nih. 7 orang nih. Yang nggak tahu. $15 belum kembali. Ya, pokoknya biaya membership Isagu tuh $10 ya. Ya, untuk yang belum bayar, please bayar. Please. Oke, jadi Brave Rooster, Amazing Penguin, bro, ya tau lah nanti at least. Next deh. Belum ketahuan siapa. Iya, belum tahu. Kapan cultural party dari divisi event dan Belum sponsor disebutin. diadakan? Ini nggak disebutin sih, cuman kalau bisa jawab Ada sesuai di postingan Instagram. Iya, ada di. Kalau kalian nggak aktif di Instagram nggak akan tahu nih jawabannya nih, atau di Facebook juga ada nih. Ketahuan kalau nggak tahu nih. Kalau nggak tahu berarti follow Instagramnya. Iya, kalau nggak tahu follow Instagram kita ya, Facebook juga ada kita banyak kok. Oke, jadi kita nanti dari divisi event dan sponsorship kita ada nih namanya cultural party. Jadi itu yang buat orang yang di Indonesia nggak bisa join sih karena ini offline gitu. Sorry ya semuanya, tapi yang di Brisbane join. Ini eventnya besar-besaran. Ada dari klub dari Vietnam, Cina dan juga dari Jepang. Jadi don't miss this, okay? Yang belum sign up, please sign up. Support. Next. Mahal nih kok. Enggak termasuk murah katanya. Ayo. Oke. Di manakah letak library di kampus Nathan? Nih, ayo. Siapa nih yang inget nih? Yang sering ke library pasti tahu nih semua nih. Nineteen, 21, 22. Yes, nah tunggu bentar lagi nggak apa-apa lah. Tuntun. Oke. Wah. Benar M53, benar. Masih inget loh, hebat. Oke, next ya. Ya dulu dong siapa. Jadi udah nggak tahu lagi siapa nih namanya, aku udah bingung. Tapi good job. Tahun berapa Griff University pertama kali memulai tahun ajarannya? Hayo. Hah? Iya, udah kayak ujian sekolah ya. Cuman nggak essay based. Multiple choice questions. Oke. Wah. Loh. Ada yang 5 orang tahu. Wah, 5 orang tahu. Kak hoki doang, guess gitu. Tahun 71 itu baru dibangun. Iya, 71 itu baru dibangun, tapi pas mulai 75. Gitu. Next. Oke, wow, power horse. Ini siapa nih? Wah, benar-benar power ini. Next ya, question 5. 3 lagi. Berapakah jumlah kampus yang dimiliki oleh Griffith University? Ayo. Berapa? Wah, cepat banget iya ya.
Wah, cepet. Gampang nih. Gampang? Wah, jangan salah ya. Oh, Masih ada yang salah. Ada 5, jangan lupa ya. Ada 5 kita enggak. Sebenarnya sekarang 6, ada Sunshine Coast. Ada Enggak kan? baru. Oh ya? Oh, Yang official. official. 5 official. 5 termasuk yang online ya? bisa aja. Next. Digital campus. Iya, Nah, ini. Apakah nama satu yang terdekat untuk menuju Unibar di kampus Kokos? Hint ya, ada di virtual tour video tadi. Kalau nggak simak, nggak dapat. Belum. Iya, 21 lagi. Kalau Mas Singgi salah kebangetan deh. Iya dong, kita kan penguasa Gold Coast. Ini. Ini bukan Nathan. Ada yang Penguasa Gold Coast. ada yang jawab stop B. Kelihatan ini. Fotografer tadi nggak ada di virtual unitornya, harusnya bikin TikTok ya. Oh, mainin. Logan, Logan. Logan nih jadi merasa ini. Aduh, ini aku salah, sticknya nggak enak nih. Waduh, ini hebat loh dari tadi. Wow. Answer. Siapa nih Pak Aryani lagi? Jangan nih salah satu koordinator kita lagi. Oke, 7. Berapakah tinggi tower Griffith University Bridge di kampus Gold Coast? Ya ampun, berapa ya? Tadi di video ada loh. Wow. Kalau nggak tahu guys aja nggak apa-apa, siapa tahu benar. Ya, 5 orang doang yang benar. Itu kayak jadi jawabannya 40 meter ya, yang ada di kampus Kokos pasti ya. Tahu lah, at least. Aku di Gold Coast cuma nggak pernah ngukur jembatan. Waduh, masih nomor 1. Saya masih gila ya Power Horse. Siapa nih? Here. Wow. Oke. Wow, keren. Oke, satu lagi nih. Ayo, siapa lagi nih? Last question nih. Ayo. Kampus Gold Coast. Apa letak patung Sir Samuel Griffith ada? Ayo. Apa letak patung Patung Sir Samuel Walker Griffith yang namanya Griffith University ya. Icon. Ayo. Ya, ada di library. Amin. Oke, kita. Yay, oke. Jadi di next ya, kita lihat siapa yang dapat prize-nya. Wah, podium. Nomor 3, Silver Bear. Sorry ya, nomor 3 nggak dapat apa-apa. Cuma nomor 2, ya. Dan nomor 1, buset itu 728, hebat sih. Siapa nih? Wah, keren. Ayo, Siapa siapa? Apa? Aku nggak lihat lagi ini 1. Oke. Mas Febi ya? Febi ke Power House-nya. Kuncen kampus. Yang 1 sama 2 tadi siapa? Mas Febi itu dari peletakan batu pertama udah ada. Jadi Iya, pantesan. Aku nomor 2. Second Nomor 2 place. tadi siapa? Aku nomor 2. Nomor 2 Mas Singgi. Oh, memang alumni. Seniornya nih. Saingan kita Mas Singgih nih ya. Kuncen Gold Coast. Selamat. Job. Bisa langsung Di WA ke Mas Ferry. Nah, nanti yang transfernya Mbak Iis langsung. Treasury-nya. Atau dihibahkan aja ya Mas ya. Itu buat makan-makan kita mau ketemuan di Bandung, janganlah. Kan saya nggak bisa Hiking di Bandung. Ini saya salah-salah aja kok jawabnya. Seru-seruan buat seru-seruan. Asal aja salahnya 1 ya. terima kasih teman-teman yang bikin game menarik. Asik. Keren. Congrats ya untuk winners-nya.
Tadi mau ngasih update N13 itu akhir tahun 2021 akan dirubuhkan, lalu nanti akan diganti dengan gedung yang lebih tinggi. N13 di Nathan. Itu N13 tuh mana Mas? Lupa. Environment. Oh, environment. Yang ada security itu nanti akan Belakangnya ya. ya nanti akan dibangun gedung sekitar 5 atau 6 lantai di situ. Wah, padahal itu kenangan Isagu di situ ya. Ya, jadi Isagu, CSD itu untuk sementara atau diungsikan dulu. Iya. Oke, thank you teman-teman. Thank you ya semua, aku Mantap, keren tadi videonya juga keren banget, profesional banget kayaknya ininya. Kayak apa? Bener-bener lagi acara apa gitu di TV gitu, keren. Ada yang lewat-lewat lagi ya, Pram. Terakhir ada Pram. Sebagai model. Mas Febi juga di TV keren kok kalau kita tonton di berita. Oh, iya. Itu bosan tentang COVID itu. Oke, Niko masih lanjut atau sudah selesai? Selesai. Thank you ya semua. Terima kasih. Ya, thank you Niko. Selamat buat Mas Febi dan Mas Singgi. Wow, best. Baiklah, selanjutnya kita adakan foto bersama. Jadi mohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan videonya. Kita akan foto. Mas Hasim, nyalain Mas Hasim. Siap, Bu Eva. Bisa dinyalain. Saya kameranya lagi rusak, sorry. Oke, nggak apa-apa. Yang keluar beginian kalau dinyalain. Oke, siap ya. Kita akan take. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Yeni Wahyuni nggak diganti dulu, Yeni Wahyuni. Kang Denny, siap sekali lagi ya. Dalam hitungan 3. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Mbak Is, silakan Mbak Is, dikembalikan ke Mbak Is. Terima kasih Mas Ferry. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mbak-Mbak, teman-teman semua. Selesai sudah workshop kita pada kesempatan ini, sangat bermanfaat. Jadi selain menambah knowledge, juga kita momen seperti ini menyatukan kita sebagai student aktif dan juga alumni. Semoga kedepannya akan ada lagi kegiatan yang lebih bagus dan menarik lagi. Saya sebagai MC mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf jika ada kalimat yang menyakiti, mohon dimaafkan sepenuh hati. Dan buat teman-teman jangan lupa berinvestasi. Nanti Demikian. $50 diinvestasikan. Oke. Demikianlah. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Sampai jumpa semuanya. Pak Karolus, sehat-sehat Pak Karolus. Sukses selalu. Sehat. Terima kasih. Mbak Yanti, ditunggu Mbak Yanti. Oke, di Bandung ya. Teh Yul, jangan lupa siapkan kompor. Oke. Ya. Mas Radis, udah sedikit ya. Ini berarti ada dari Aceh sampai NTT nih. Papua nggak ada Bang John dulu, tapi nggak ikut di sini Bang John mampir. Mas Febi nanti kalau bisa jadiin ya yang grup alumni ya, mungkin karena kita kan dari beberapa instansi atau lembaga, jadi kalau ada apa-apa kita juga bisa. Oh kalau ini begini mungkin sama dengan teman-teman Isagu kan tadi kan pendataan juga lagi dikumpulin sama Mas Ferry dan teman-teman. Nanti kita bikin satu grup. Oke, sip. Apa WhatsApp, Telegram, Facebook ya mungkin bagus tuh untuk sharing-sharing informasi, saling bantu, terus juga mungkin bisa kolaborasi ya. Proposal, publikasi, segala macam. Yang publikasi.
Ada nulis buku nih, Mas Singgi. Buku populer itu. Saat Gak apa-apa lah. Kan siapa tahu iseng berhadiah. keren nih, banyak saya lihat yang ada Mbak Luxi di Kemenkes. Kemarin alumni kita juga barusan meninggal ya karena cancer di salah satu petinggi di Kemenkes, Iya, ya. Mbak Nuni. Iya. Mbak Nuni. Ya. Oke, izin live dulu Oke ya. deh, maghrib nih. Ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Wah, Mas Ferry, baik, sukses. Semoga submit dapat HD. Amin. Ayo balik lagi ke Griffith yang mau belum PhD. Yo, pamit. Terima kasih semuanya, Mas Feby. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. 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 Mbak Is, makasih juga ya Mbak Is ya.